Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas mengenai penyakit aterosklerosis ya. Jadi aterosklerosis ini merupakan penyakit vaskular aterosklerotik atau ASPD ya. Jadi pertama kali aterosklerosis ini dia terbentuk atau namanya itu dalam bahasa Yunani ya atero, atau disebut dengan bubur atau pasta ya. Jadi kalau sklerosis itu atau disebut dengan indurasi dan pengerasan itu bahasa Yunani ya. Awal kata aterosklerosis itu dari bahasa Yunani ya, terdiri dari dua kata, atero dan sklerosis ya. Nah, aterosklerosis ini atau pengerasan arteri ini adalah suatu keadaan arteri besar dan kecil yang ditandai oleh deposit substansi berupa lemak ya, atau terjadi penimbunan lemak, trombosit, kemudian makrofag, kemudian leukosit, dan selanjutnya peningkatan pada kolesterol ya. Nah, manifestasi dari aterosklerosis ya. Jadi kalau manifestasinya ini berkaitan dengan gejala apa yang timbul pada penyakit aterosklerosis ya. Jadi proses aterosklerosis ini sangat kompleks sekali. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, kemudian stroke, bahkan kematian. Kenapa? Karena terjadi penimbunan lemak yang sangat tebal dan terjadi pengerasan. Dia bisa menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya seperti jantung koroner, kemudian stroke, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Jadi itu sangat berbahaya ya. Jadi yang tadinya oksigen itu lancar di aliran ke seluruh tubuh menjadi tidak lancar ya. Jadi kurangnya oksigen ke otak sehingga bisa menyebabkan stroke ya. Makanya aterosklerosis itu sangat berbahaya. Jadi sebelum terjadinya penyempitan atau penyumbatan mendadak, aterosklerosis ini tidak menimbulkan gejala ya. Dia akan menimbulkan gejala apabila sudah terjadi penyempitan atau penyumbatan ya. Nah, gejala yang timbul pada penyakit aterosklerosis ini tergantung dari lokasi terbentuknya, sehingga bisa berupa gejala jantung, bisa terjadi di jantung, kemudian otak, gejalanya seperti pusingnya, stroke, kemudian kalau di tungkai dia nyeri ya, nyeri punggung, nyeri pada bagian tungkai atau tempat lainnya. Itu gejalanya tergantung lokasi mana yang terjadi penyumbatan atau pengerasan atau disebut dengan aterosklerosis. Itu di mana terjadinya ya. Misalnya kalau di tungkai ya, gejala yang dirasakan itu seperti apa? Kram kan sudah saya jelaskan kemarin ya, di bagian otak, jantung, kemudian apalagi tungkai, ginjal, itu sudah saya jelaskan ya. Nah, jika aterosklerosis ini bisa menyebabkan penyempitan ya, penyempitan arteri yang sangat berat, maka bagian tubuh yang diperdarinya tidak akan mendapatkan darah dalam jumlah yang memadai. Kenapa? Karena yang tadinya oksigennya akan disuplai ke jaringan ya, itu menjadi berkurang karena adanya pengerasan dan penyempitan di arterinya ya, sehingga oksigen itu tidak lancar untuk dialirkan ke jaringan-jaringan yang membutuhkannya ya. Jadi gejala awal dari penyempitan arteri ini bisa berupa nyeri atau kram. Biasanya itu pertama terjadi di tungkai, dia merasakan nyeri atau kram di bagian tungkai ya. Jadi bila terjadi pada saat aliran darah tidak dapat mencukupi kebutuhan oksigen ya,
Jadi kalau gejala awalnya penyempitan itu bisa nyeri atau kram karena tidak dapat mencukupi oksigen ya, karena aliran darahnya tidak dapat mencukupi kebutuhan oksigen sehingga menimbulkan rasa nyeri atau kram seperti itu ya. Kemudian gejala aterosklerosis ini timbul secara perlahan ya, tidak serta-merta langsung dia gejalanya seperti itu. Jadi gejalanya ini akan terjadi sejalan dengan terjadinya penyempitan arteri oleh ateroma ya, oleh arteri bagian ateroma yang juga berlangsung secara perlahan ya. Kenapa? Tidaklah mungkin arteri itu langsung terjadi penyempitan atau pengerasan, karena lemak itu kan pertama apa yang kita konsumsi ya kan, itulah lama-lama kalau kita sering mengonsumsi yang berlemak-lemak ya, atau makanan-makanan yang mengandung lemak, nah makin cepatlah dia terjadinya pengerasan dan penyempitan. Kenapa? Karena arterinya semakin banyak plaknya atau lemak-lemaknya ya, sehingga arterinya itu menjadi menyempit, jadi ruang oksigen untuk mengalir ini tidak ada atau tidak memadai ya. Tetapi jika penyumbatannya terjadi secara tiba-tiba, misalnya nih jika sebuah bekuan menyumbat arteri, maka gejala akan timbul secara mendadak ya. Bisa saja dengan faktor kebiasaan dia, udah dia merokok, kemudian pola makan dia tidak sehat, itu bisa saja dia terjadi penimbunan flak secara mendadak ya, itu bisa saja menimbulkan gejala secara mendadak ya. Oke, demikianlah bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.